kami telah sembuh. Dalam nama Yesus kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi, selamat beribadah, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati setiap kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 15 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Kita baca bergantian ayat 3 sama-sama kita. Lukas 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. 3, 2, 1. Lalu Dia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Adapun tema atau topik firman Tuhan pada saat ini, pada pagi hari ini ialah mencari yang hilang, yang tersesat. Mencari yang hilang, yang tersesat. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kehidupan kita manusia tidak dapat menghindar dari kritik. Apapun kehidupan kita manusia lakukan bisa mengundang kritik. Entah itu kritik yang membangun, entah itu kritik yang menjatuhkan. Kehidupan kita manusia tidak dapat menghindar dari kritik. Apapun kehidupan kita manusia lakukan bisa mengundang kritik. Sama halnya dengan peristiwa yang ada di sini. Pada waktu itu Yesus dikritik orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena Yesus menerima pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Karena Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Ayat 2, silakan sampai dengan ayat 3. Baca kembali, kepala. Demikian, Ya. maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Maka bersungut-sungutlah. Bersungut-sungut di sini sama dengan mengkritik. Ya, terus Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Pada waktu itu Yesus dikritik orang Farisi dan ahli-ahli Taurat karena Yesus menerima pemungut cukai dan orang-orang berdosa, karena Yesus makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Menurut orang Farisi, menurut ahli-ahli Taurat, menerima pemungut cukai, menerima orang-orang berdosa, makan bersama-sama dengan pemungut cukai, makan bersama-sama dengan orang-orang berdosa, itu tidak boleh. Itu fakta. Itu sesuatu yang najis. Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya Yesus memberi beberapa perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada beberapa perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ada beberapa perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Ayat 4 sampai 6, silakan Ibu Kepala baca bagi kita. Demikian, Ya.
Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Ya, 100 ekor domba. Terus Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor iya, terus di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. yang hilang, yang sesat itu sampai ia menemukannya. Terus Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. ia meletakkan di atas bahunya dengan gembira. Terus Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, ya, dia panggil sahabatnya, dia panggil tetangganya serta berkata kepada mereka. Terus bersukacitalah bersama-sama dengan aku. bersukacitalah bersama-sama dengan aku. Terus Sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. iya, sebab dombaku yang hilang telah kutemukan. Perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perumpamaan yang pertama ialah perumpamaan tentang domba yang hilang. Alkitab mengatakan si pemilik domba memiliki 100 domba. Satu domba hilang, tersesat. Domba beda dengan anjing. Kalau anjing hilang, tersesat, anjing bisa pulang sendiri. Kalau domba hilang, tersesat, domba tidak bisa pulang sendiri. Sepemilik domba memiliki 100 domba. Satu domba hilang, tersesat. Lalu sepemilik domba meninggalkan 99 dombanya, pergi mencari satu domba yang hilang, yang tersesat. Dan apabila si pemilik domba menemukan satu dombanya yang hilang, yang tersesat, dia akan menggendongnya sampai ke rumah. Dan apabila si pemilik domba sampai ke rumahnya, ia akan panggil sahabat-sahabatnya, ia akan panggil tetangga-tetangganya, dan mereka bersama-sama bersukacita karena satu dombanya yang hilang, yang tersesat telah ditemukan. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan di ayat 7 berkata, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Itu perumpamaan yang pertama. Kemudian perumpamaan yang kedua, ada beberapa perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perumpamaan yang kedua, coba dibaca Ibu Gembala ayat 8 sampai 10. Ayat 8 sampai 10. Demikian. Ya. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Ya, perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham? Terus? Dan jika ia kehilangan satu diantaranya, tidak menyalakan pelita? Ya, dia kehilangan satu di antara 10 dirhamnya. Di mana perempuan yang tidak menyalakan pelita, terus? Dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai dia menemukannya. Iya, dia nyalakan pelita, dia sapu semua rumah. Dia sapu semua rumah, mencari dengan cermat sampai ia menemukan dirhamnya itu. Perempuan mana yang tidak melakukan ini? Haleluya. Ate, ina, belum aku hendak muda di dunia muda dong. Dah ngamak alana 1.000 perak dulu masih. Boleh 100.000. Batur dia. Terdiri dulu ya. Ya, terus dan juga
Dan kalau ia telah menemukannya, Ya, kalau ia menemukannya, terus ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, dia panggil sahabatnya, dia panggil tetangganya serta berkata, terus bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. dia bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah kutemukan. Perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perumpamaan yang kedua ialah perumpamaan tentang dirham yang hilang. Apa itu dirham? Apa itu dirham? Dirham ialah mata uang pada zaman dulu yang digunakan orang Ibrani ataupun orang Yunani. Dan biasanya terbuat dari perak murni. Itu dirham. Nah, firman Tuhan di ayat 8, tampilkan dulu Esther. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya. Ayat 9. Ayat 9. Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang telah aku temukan. Ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa bertobat. Nah, perumpamaan tentang dirham yang hilang. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, itu perumpamaan yang kedua. Kemudian perumpamaan yang ketiga, ada terdapat beberapa perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Perumpamaan yang ketiga, Lukas pasal 15 ayat 20 sampai 24. Kita langsung baca ayat 20 ya. Bapak Ibu boleh baca di rumah mulai ayat 11 ayat 20. Demikian, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Tapi tidak mengapa lah, ayat kita baca aja lah ayat 11. Ayat Ayat 11 11. tidak mengapa. Yesus berkata lagi, Ya, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. ya, terus, Kata yang bungsu kepada ayahnya, ya, Bapa, Ya. berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. ya, terus, Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. iya, terus, Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu lalu pergi ke negeri yang jauh. iya, terus. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu Nah. dengan hidup berfoya-foya. Hidup berfoya-foya. Di ayat 30 dikatakan hidup main pelacur. Di ayat 30 di sini dikatakan hidup berfoya-foya, boros, berfoya-foya. Di ayat 30 dikatakan main pelacur dan sebagainya. Coba lanjutkan terus. Ayat 14. Ya, Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. iya, terus. Lalu ia pergi dan Nah. bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Iya, dia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Terus Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. menjaga babi. Terus Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. dia ingin mengisi perutnya dengan ampas makanan babi itu. Terus Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Terus Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Terus betapa banyaknya orang upahan Hah. bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. banyak upahan bapakku, pekerja-pekerja bapakku berlimpah makanannya. Tapi aku di sini orang upahan makan nasi babi ku tidak dikasih. Padahal banyak orang upahan-upahan di rumah bapakku berlimpah makanannya.
Ya, terus? Tetapi aku di sini mati kelaparan. Iya, terus? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Ya, Bapa, Bapa. aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ya, aku telah berdosa kepada Bapa dan terhadap surga, terhadap Bapa. Ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ya, terus? Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ya, terus? Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Ayahnya berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, lalu mencium dia. Terus? Kata anak itu kepadanya, Apa kata anak itu? Bapa, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku telah berdosa terhadap surga. Terus? Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Terus? Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, Tapi apa yang dilakukan ayahnya? Ayahnya berkata kepada hamba-hambanya. Terus? lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Bawa jubah yang terbaik. Terus? Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan Pakaikan. sepatu pada kakinya. Bawa cincin kenakan pada jarinya, bawa sepatu kenakan pada kakinya. Terus? Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Ya, terus kan? Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Anakku telah mati, telah hidup kembali. Anakku ini sudah mati, tapi telah hidup kembali. Perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, perumpamaan yang ketiga ialah perumpamaan tentang anak yang hilang. Ada 3 tokoh dalam perumpamaan ini. Tokoh yang pertama, Bapa. Tokoh yang kedua, anak sulung. Tokoh yang ketiga, anak bungsu. Kata anak bungsu kepada bapaknya, Bapa, berikanlah harta bagianku. Lalu bapaknya memberikan harta bagiannya. Dan sesudah itu anak bungsu itu menjualnya, pergi ke negeri yang jauh, hidup boros, hidup berfoya-foya, main pelacur-pelacur, dan lain sebagainya, hingga habis semua harta kekayaannya. Dan akhirnya dia bekerja pada seorang majikan. Pekerjaannya menjaga babi di ladang. Karena ia lapar, ia mau makan nasi babi itu, tapi majikannya tidak membolehkannya. Dia berkata, di rumah bapakku banyak orang upahan, tapi berlimpah makanannya. Aku di sini orang upahan, makan nasi babi tak boleh. Dia menyadari tiadanya, dia katakan, aduh, aku akan balik kepada Bapa. Aku telah berdosa kepada Bapa, telah berdosa kepada surga. Kalaupun aku tidak mengharapkan statusku dikembalikan sebagai anak enggak, yang pasti aku balik lagi situ, karena di situ ada makanan. Tapi firman Tuhan berkata, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, di ayat yang ke-20, firman Tuhan di ayat 20 berkata, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu bergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari. Ayahnya berlari. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan menciumnya. Ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga. Aku telah berdosa terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Aku sudah berdosa. Aku tidak layak lagi disebut sebagai anak Bapa. Aku berdosa. Lanjutkan ayat 21. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, kenakan cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Lanjutkan. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Lanjutkan. Sebab anakku ini telah mati dan telah hidup kembali. Ia telah hilang dan didapati kembali. Maka mulailah mereka
bersukacita. Mulai mereka bersukacita. Namun anak bungsu, anak si sulung malah protes. Anak sulung protes, katakan, "Bapak pilih kasih. Saya tidak pernah dikasih hidangan seperti ini, cincin seperti ini, pakaian seperti ini. Saya nggak pernah dikasih." Anak sulung protes. Kenapa dia protes? Karena dia tidak menyadari kasih Bapak dalam hidupnya. Lalu bapaknya berkata, "Anakku, kita kan selama ini bersama-sama. Kok kayak gitu kamu? Kau tidak menyadari kasihku kepadamu. Kita kan selama ini bersama-sama. Kau yang tidak menyadari kasihku kepadamu. Tapi adekmu, dia sudah mati tapi hidup kembali. Dia sudah hilang. Dia sudah tersesat tapi ditemukan kembali. Layaklah kita bersukacita." Puji nama Tuhan. Haleluya. Jadi perumpamaan tentang anak yang hilang. Itulah perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Yang pertama perumpamaan domba yang hilang. Yang kedua perumpamaan dirham yang hilang. Yang ketiga perumpamaan anak yang hilang. Itulah perumpamaan yang diberi Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Timbul suatu pertanyaan bagi kita, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi, kenapa Yesus memberi perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat? Kenapa Yesus memberi perumpamaan kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat? Kenapa Yesus beri perumpamaan ini? Kenapa? Alasan Yesus memberi perumpamaan kepada orang Farisi dan ahli Taurat, alasannya ialah supaya orang Farisi dan ahli Taurat sadar bahwa betapa kasihnya Yesus kepada orang yang berdosa. Kalau orang yang berdosa itu mau kembali kepada Tuhan. Coba kita baca dalam Yesaya pasal yang pertama ayat yang 18. Yesaya pasal pertama ayat 18. Coba kita lihat Yesaya pasal pertama ayat 18. Ya, silakan. Ya. Silakan. Marilah, baiklah kita berperkara. Mari, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan. Iya, terus. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Ya, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi. Tahu Bapak Ibu bagaimana merahnya kirmizi itu? Sangat-sangat merah sekali. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, terus akan menjadi putih seperti salju. Akan menjadi putih seperti salju. Putih itu sangat putih, salju itu sangat putih, salju. Yang terus sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba. Seperti kain kesumba, terus akan menjadi putih seperti bulu domba. Akan menjadi putih seperti bulu domba. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Coba kita lihat dalam Yohanes pasal yang pertama, 1 Yohanes pasal pertama. Ya, 1 Yohanes pasal pertama ayat 9. Ya. Demikian. Ya, terus jika kita mengaku dosa kita, terus maka Ia adalah setia dan adil. Dia setia
Ia adil, terus sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita Ia akan mengampuni segala dosa kita. dan menyucikan kita dari Sebentar. segala kejahatan. Segala dosa kita, bukan sebagian, tetapi segala dosa kita. Dia akan mengampuni segala dosa kita. Dan bukan hanya mengampuni, tetapi Dia akan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Mengampuni dan menyucikan. Haleluya. 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 Dia akan mengampuni. Dia akan menyucikan segala kejahatan kita. Teruskan, lanjutkan. Jika kita berkata Ya, bahwa kita tidak ada berbuat dosa, ya, terus. maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tapi kalau kita berkata, oh, saya nggak ada dosa, saya nggak ada kesalahan, saya nggak ada dosa. Sama seperti orang Farisi yang Taurat kan, selalu merasa dirinya benar. Saya nggak ada dosa, saya nggak ada kesalahan, saya benar. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, terus juga, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya Ya. tidak ada di dalam kita. kita membuat Dia pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam hidup kita. Kalau kita berkata, oh saya benar, saya tidak berdosa, kita membuat Dia pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Tapi kalau kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, mengampuni kita dari segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Puji nama Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, supaya orang Farisi dan ahli-ahli Taurat sadar betapa kasihnya Yesus kepada orang-orang yang berdosa, yang mau datang kepada Yesus. Domba satu yang hilang, yang tersesat, ditinggalkan 99 domba tadi. Dirham satu yang hilang, ditinggalkan 9 untuk mencari satu dirham itu. Anak bungsu yang sudah melakukan banyak sekali kejahatan, kenajisan, dosa, tapi begitu dia datang kepada bapaknya, bapaknya masih melihat dari jauh. Bapaknya lari kepada anak bungsu itu, merangkul. Anakku, aku mengasihi. Aku sangat mengasihi. Sekalipun anak sulung protes kepada bapaknya, kalau bapaknya kasih penjelasan, hei anak sulung, ini orang-orang yang merasa benar ini anak sulung. Hei anak sulung, bukankah selama ini kita bersama, kau yang tidak menyadari kasih kepada adikmu ini sudah mati tapi hidup, sudah hilang tidak mudah, layak kita bersuka cita. Puji nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih, dari kesimpulannya apa? Kesimpulannya itu adalah bahwa Yesus mengasihi setiap kehidupan kita manusia yang berdosa, yang mau datang kepada Yesus. Tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Yesus. Di kayu salib Dia katakan semua sudah selesai. Oleh bilur-bilur darah Yesus, semua dosa sudah selesai. Oleh bilur-bilur darah Yesus, sakit penyakit disembuhkan. Di kayu salib sudah selesai. Sekarang mau nggak kita sebagai orang berdosa datang kepada-Nya? Tuhan, saya banyak kesalahan, saya banyak dosa, banyak pelanggaran. Ini saya. Dia terbuka kepada kita. Dia terbuka kepada kita. Haleluya. Tapi percaya, ketika kita sudah berkata demikian, Tuhan, saya banyak kesalahan, saya banyak dosa, saya ampuni Tuhan. Sudah itu, percaya Tuhan mengampuni. Jangan tertuduh lagi. Sebab yang menuduh itu iblis.
Maka tadi katakan tadi, jika kita mengaku dosa kita, Dia mengampuni. Sesudah itu menyucikan, berarti kembali ke posisi suci dan tidak boleh ditutup karena pedang bagi iblis. Percaya Tuhan mengampuni kita dan dosa kita diampuni, penyakit kita disembuhkan, masalah kita diselesaikan, persoalan kita ditolong oleh Tuhan. Haleluya. Yesus itu dikritik terus. Ini udah masak diterima suci orang berdosa, masak makan bersama-sama dikritik. Makanya Yesus kasih perumpamaan itu tadi. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjagai, melindungi kita sekalian. Dia mengasihi kita Bapak Ibu Saudara yang berkasih. Dia mengasihi kita. Haleluya. Kita angkat pujian kepada Tuhan sejauh barat dari timur, sejauh timur dari barat. Kita akan pujian. Haleluya. Haleluya. Si pemilik domba punya 100 domba, satu yang hilang tersesat. Dia tinggalkan 99 untuk mencari satu yang hilang tersesat. Perempuan mempunyai 10 dirham, satu hilang. Dia cari sampai dapat. Anak yang bungsu yang telah pergi, namun kembali diterima dengan sukacita oleh Bapaknya. Begitu juga lah hidup kita manusia yang seringkali melakukan dosa, yang seringkali melakukan kejahatan, yang seringkali menista hati Tuhan. Setiap kali kita datang kepada Bapa, Bapa akan terima hidup kita. Bapa akan mengampuni segala dosa kita. Bapa akan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Dia Bapa yang baik. Dia sungguh baik. Sejauh barat, sejauh timur dari barat, kita bangkit berdiri, kita mau menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sejauh timur dari barat, oh, sejauh timur dari barat, Engkau menuang dosaku. Haleluya. Jangan kau ingat lagi jauh ke dalam kubur, jauh ke dalam kubur laut, Kau melemparkan dosaku. Haleluya. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang berdosa,
orang-orang berdosa yang mau kembali kepada Bapa, orang-orang yang berdosa yang tahu akan dosanya, orang-orang berdosa yang sadar akan dosanya, orang-orang berdosa yang butuh pertolongan, butuh pengampunan. Yesus sangat mengasihinya. Firman Tuhan berkata, sekalipun merah dosamu seperti kermisi kain kesumpah, dan putih seperti bulu domba, seperti salju, jika engkau mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil mengampunimu dan mensucikan. Tapi kalau engkau berkata engkau tidak bersalah, tidak berdosa, engkau membuat Tuhan sebagai berdusta, dan kebenaran tidak ada dalam hidupmu. Bayangkan, demi satu domba yang hilang, sepemilik domba tinggalkan 99 domba. Demi satu dirham yang hilang, sepemilik dirham tinggalkan 9 dirham. Anak yang bungsu yang kembali kepada bapaknya, dari jauh bapa melihat dan lari mengejar anak itu dan merangkul. Memeluknya. Anaknya berkata, aku tidak layak disebut sebagai anak. Aku sudah berdosa kepada Bapa dan kepada surga. Aku tidak disebut, tidak layak disebut anak. Tapi bapaknya tidak peduli itu. Bapaknya mengasihinya. Bapaknya memberikan jubah yang terbaik, cincin yang terindah, sepatu yang indah. Bapaknya mengampuninya. Haleluya Tuhan. Kita kembali dan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Haleluya, seperti sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuat dosaku.
mengangkat kedua tangannya kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan kepada Tuhan. Haleluya, sembahlah Dia. Dia mengasihi kita, mengasihi orang-orang berdosa yang butuh pengampunan, yang butuh pertolongan, yang butuh kasih sayangnya. Seperti domba yang hilang tersesat dirham, yang hilang tersesat anak bungsu yang jauh daripada bapaknya. Begitu dia datang, bapaknya menerima dia. Seringkali kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, melakukan hal-hal yang tidak disenangi oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam Yesus di berdoa, kami bersyukur punya Allah seperti Tuhan. Engkau mengasihi kami. Satu domba Kau tinggalkan 99, satu dirham Kau tinggalkan 9 dirham. Ada yang bungsu begitu datang kepada Bapa terbuka menerimanya. Terima kasih, kasih-Mu besar bagi kami. Pengampunan-Mu mengalir bagi kami, penyucian-Mu mengalir bagi kami Tuhan. Berkat-Mu tercurah bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sudah. Dan silakan Bapak Ibu Ibu bantu. Puji nama Tuhan. Haleluya. Baik Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pada Jumat bagi kita hari Jumat kita laksanakan ibadah doa penyembahan, dan juga sekalian kita akan melaksanakan rapat Natal. Ini arahan dari Bapak Gembala. Jadi mohon kehadiran kita Bapak Ibu saudaraku hari Jumat ibadah doa penyembahan, dan sekalian kita lakukan rapat Natal jam 7 malam. Untuk hari Selasa ibadah kaum Bapa dan hari Sabtu ibadah kaum Ibu kita tiadakan. Kita akan lebih fokus untuk persiapan Natal nantinya. Khusus untuk kaum Ibu, tetap awal bulan kita lakukan pertemuan, hanya di awal bulan saja. Hari Sabtu ibadah kaum muda masuk jam 7 malam. Hari Minggu ibadah raya jam setengah 10 pagi. Dan ini juga arahan dari Bapak Gembala, mulai minggu depan kita laksanakan ibadah raya tanpa adanya pembatasan rayon. Jadi boleh siapa saja sidang jemaat Tuhan dari 4 rayon boleh hadir minggu depan. Namun dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kami himbau kepada kita sekalian Bapak Ibu untuk lebih lagi menjaga protokol kesehatan dengan memakai masker. Dalam ruangan Ya. Dalam ruangan. Ya, di dalam ruangan tetap kita gunakan masker. Dan kalau boleh kita membawa hand sanitizer dari rumah, dan minggu depan kita akan siapkan juga di gereja. Ucapan syukur dari sidang jemaat Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Berkat kemurahan Tuhan telah lahir anak kami
Edrea Letaduma Bibit Sitanggang, panjang sekali namanya, pada tanggal 11 November 2020, hari Rabu pukul 2. Kiranya Tuhan memberkati anak kami menjadi anak yang takut akan Tuhan. Untuk itu kami mohon doa kepada Bapak dan Ibu Gembala beserta hamba-hamba Tuhan agar keluarga kami selalu diberkati Tuhan. Kami memberikan ucapan syukur kepada Tuhan 300.000. Ini dari keluarga Bapak Mehendri Sitanggang, Bu Boru Silitonga, Simpang Perawang. Tuhan Yesus memberkati. Juga ucapan syukur, hari Kamis tepat tanggal 12 November 2020, saya genap berusia 59 tahun. Diberikan ucapan syukur kepada Tuhan 300.000 dan pembangunan 200.000. Ini dari Opung Kembar Boru Sitorus. Tuhan Yesus memberkati. Juga ucapan syukur dari Natasha Vitaloka Sitorus karena genap berusia 19 tahun pada tanggal 14 November 2020. Anak dari Bapak Vera Sitorus, Ibu Guru Regan. Untuk itu saya berikan ucapan syukur 100.000. Tuhan Yesus juga memberkati. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan memberikan ekstra kolektor, dan ekstra kolektor kita hari ini akan kita alihkan untuk membantu saudara kita yang saat ini juga terpapar, yaitu Bapak Sasta Tampu Bolon yang sudah dirawat di SIA. Kita dukung keluarga Bapak Sasta dengan memberikan apa yang bisa kita berikan hari ini. Sambil persembahan kita jalankan, kita angkat pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah kuragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan selamatkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Berkatilah ibu ibadah kami satu ini Tuhan, persembahan syukur dari jemaat Tuhan karena anak melahirkan, karena ulang tahun, karena berkat Tuhan. Tuhanlah yang memberkati. Kami berdoa buat Bapak Sintua Pasaribu, Om Bung Rizky, Bapak Abigail, Bung Mikael, Ibu Syomi Murutapunan, Ibu Marbun, Ibu Mehendri juga. Segala sakit penyakit kami usir, hancurkan kuasanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, peliharakan kesehatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bangsa negara kami Tuhan berkati. Haleluya. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra dan Allah Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai kita kembali saat ini sampai kedatangan yang kedua kalinya. Yang percaya sama kita katakan amin. Amin. Tuhan memberkati kita sekali.